Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala muhammadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu pada kajian hadis Tarbawi hari ini. Di sini kami dari kelompok akan memberikan sebuah materi mengenai hadis Tarbawi, yaitu hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut langsung ke sesi penyampaian materi ya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Anissa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Slide selanjutnya maaf. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Jelas. Oke. Terdengar. Sebelum kita lanjut ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penyakit menular. Nah, apa sih penyakit menular itu? Di dalam PPT disebutkan bahwa penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lain, baik pada manusia maupun hewan. Nah, penyakit menular ini dapat disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogenik, seperti virus, bakteri, fungi, serta parasit. Nah, keberadaan mereka di dalam atau di permukaan tubuh dapat mengakibatkan infeksi atau infestasi. Berpindah agen infeksi atau parasit tersebut dari individu yang sakit ke individu yang sehat dapat menyebabkan menularnya penyakit. Kemunculan penyakit menular ini dalam epidemiologi, suatu penyakit dapat muncul dalam epidemiologi, suatu penyakit dapat muncul akibat interaksi antara tiga unsur, yaitu ada agen, inang, dan lingkungan. Nah, ketiganya ini merupakan unsur yang ada dalam segitiga epidemiologi. Interaksi antara agen penyebab dan inang dalam lingkungan yang mendukung akan menimbulnya suatu penyakit. Nah, penyakit ini dapat berpindah dari, tadi disebutkan bahwa dari suatu penderita ke penderita yang lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, penularan penyakit secara langsung ini terjadi apabila penyakit tersebut melakukan kontak langsung dengan si penderita. Kemudian, secara tidak langsungnya itu biasanya melalui media seperti air, kemudian ada udara, pakaian, ataupun sebagainya. Terus, penyakit menular ini tentunya sangat berbahaya. Di samping efek dan penyakit itu sendiri juga akan membuat orang-orang di sekeliling penderita terancam mengalami hal yang sama, sehingga sulit untuk memberikan pertolongan. Nah, tentunya kita dituntut untuk waspada dengan mengerti bentuk penyebab dan macam-macam penyakit menular. Tujuannya agar pertolongan yang diberikan kepada penderita benar-benar maksimal dan kita tidak ikut mengalami hal yang sama. Nah, contoh dari penyakit menular ini banyak sekali ya teman-teman. Sebenarnya yang sekarang kita ada gitu, yang ramai itu pandemi COVID-19, kemudian juga ada infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA, kemudian ada diare, tuberkulosis ataupun TBC, malaria, difteri, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih ke Teh Anissa yang sudah memaparkan materinya. Dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang dampak dari gejala penyakit menular yang akan disampaikan oleh Teh Aida. Itu dan tepat dipersilakan. Baik, dilanjut ya teman-teman, langsung saja. Materi yang kedua yaitu dampak dari gejala penyakit menular. Nah, gejala penyakit menular ini bervariasi, mulai dari flu,
flu biasa, hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala yang umum dialami mereka ini yang mengalami demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair, dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Nah, gejala tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan dapat menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Nah, jadi banyak sekali dari gejala-gejala yang dialami ketika kita terkena penyakit menular ini. Salah satunya yang sering kita alami itu biasanya demam tinggi ataupun pilek dan batuk ya. Jadi ketika kita merasa tubuh kita sedang dalam kondisi yang kurang fit ya, atau kurang sehat, sebaiknya kita itu menangani hal tersebut gitu agar penyakit itu tuh tidak semakin parah atau bahkan menularkan penyakitnya kepada orang lain, karena penyakit menular ini jika tidak segera diobati itu akan menyebabkan kematian gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Aika yang sudah memaparkan materinya. Dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penanggulangan penyakit menular yang akan disampaikan oleh Teh Balkisa. Mangga dipersilakan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu penanggulangan penyakit menular. Penanggulangan penyakit menular ini adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara, serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah. Di sini ada pun upaya untuk penanggulangan penyakit menular, yaitu pertama upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu ada promosi kesehatan, surveillance kesehatan, pengendalian faktor resiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, dan pemberian obat pencegahan secara massal. Lalu penanggulangan penyakit menular yang kedua ada perilaku hidup bersih dan sehat yang berupa cuci tangan pakai sabun, pemberantasan jentik nyamuk, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, dan mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Lalu penanggulangan penyakit menular yang ketiga, mengurangi kontak. Nah, pencegahan penyakit menular dapat diupayakan melalui perilaku mengurangi kontak, yaitu mengurangi kontak dengan orang yang sakit dan mengurangi kontak dengan binatang pembawa penyakit. Adapun perilaku mengurangi kontak antara lain menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak mengunjungi tempat yang sedang terjadi wabah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Balkis yang sudah memaparkan materinya. Dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai teks hadis yang akan dipaparkan oleh Teh Aisyah. Dan dapat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini ada hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang teksnya Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Abdullah bin Muhammad, hadatsana Hisyamu bin Yusufa, ahbarona Ma'marun an-Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hamah faqala a'rabi ya Rasulullah fama balul ibili takunu firramli ka'anna hadziba'u fayukhalituhal ba'irul ajrabu fayujribuha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awal. Terjemahannya, menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri
dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada adwa penyakit menular dan tidak ada sofar kesialan di bulan sofar dan tidak ada juga hamah burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Baduy berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencapurinya kemudian menjadikannya berkudis. Rasulullah SAW berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Al-Bukhari, no hadis 5770. Nah, aku sedikit menyampaikan ya, jadi bahwa kali ini kita akan menjelaskan tentang hadis penyakit menular itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana takdir ini itu menurut kita semua itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dan kita ketahui bahwa ada ayat yang menjelaskan bahwa sesuatu yang mungkin kita tidak sukai itu adalah baik menurut Allah, dan sesuatu yang kita sukai bisa jadi itu menurut Allah tidak baik gitu. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, jadi segala sesuatu yang Allah takdirkan sebenarnya itu adalah kebaikan. Ya, akal kita yang terbatas itu membuat kita melihat bahwa takdir yang Allah tetapkan kepada kita itu tidak baik. Mungkin sekian penyampaian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih ke Teh Aisyah yang sudah memaparkan materinya mengenai teks hadis. Selanjutnya yaitu tentang syarah hadis yang akan disampaikan oleh Saudara Dede Abdurrahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu syarah hadis. Kata Hamzah adalah bentuk plural dari kata ahwam yang berarti binatang yang berbisa, atau dikatakan juga binatang yang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Jadi di sini awal kata dari hawam mengerti binatang ya, kata hawam binatang atau hewan. Binatang terutama ya binatang liar atau binatang yang melata. Di sini mereka juga ada yang membahayakan atau tidak membahayakan. Di mana apabila dalam syarah hadis ini menghendaki ketika binatang itu membahayakan dengan kehendak Allah, maka apapun binatang yang melata ini dapat mengenainya. Namun apabila Allah menghendakinya tidak membahayakan, maka si binatang itu pun tidak akan mengenainya. Ya, itu dalam syarah hadis. Baik, terima kasih kepada Saudara Dede. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pelajaran yang dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh Saudara Davi. Mangga waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator Teh Ayu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang terakhir tentang pelajaran yang petik dari hadis. Nah, tentunya tadi sudah kita pahami bersama bahwa tadi dipelajari bahwa ada hadis tentang bahwa wabah atau penyakit menular itu datangnya dari Allah katanya, atau bahwa penyakit ya sesungguhnya yang menjadikan penyakit menular itu ya datangnya dari Allah. Nah, jadi kalau di sini Islam menetapkan adanya penyakit menular. Jadi tadi kan sudah kita tahu bersama ya, baik itu di hadis. Nah, saya juga punya ayat Al-Quran di sini di Quran surat Hud ayat 6465 itu menjelaskan bahwa Allah itu
menurunkan azab kepada kaum Samud ya. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mujizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu diazab. Nah, jadi kalau kita ketahui dulu bahwa dulu tuh pas ketika ada unta ya, waktu itu mujizatnya Nabi apa itu yang Nabi Soleh ya, apa Nabi Hud nih, Nabi Soleh ya. Nah itu kan menurunkan mujizat unta ya. Nah terus untanya itu kan sangat ini ya, istilahnya untanya itu di saat umat Islam kaum Soleh itu, Nabi Soleh itu kekeringan. Nah itu ada mukjizat dari Allah, itu diturunkan seekor unta. Nah untanya itu menghasilkan susu yang banyak, tapi pada kaum Soleh itu nggak puas, mereka malahan nggak bersyukur kepada Allah, malahan ingin menyembelih untanya itu, sedangkan Allah melarangnya gitu, disembelih untanya, akhirnya diturunkanlah azab. Nah, jadi azabnya itu sangat ini ya, intinya kayak penyakit menular lagi gitu. Nah jadi yang dimaksud mungkin di sini tuh wabah yang menyebabkan penyakit menular itu intinya lebih ke arah kita supaya ya kayak tadi yang di Aisyah sampaikan bahwa ya ini tuh ya datangnya dari Allah, istilahnya penyakit itu katanya kan yang menciptakan sakit itu kan istilahnya Allah kan, istilahnya ada sehat atau sakit yang itunya Allah. Tapi adanya penyakit menular pun kata di sini Islam menetapkan adanya penyakit menular, tapi penularannya tersebut tidak mungkin jadi kecuali atas izin Allah. Maksudnya atas izin Allah itu bahwa penyakit ini tuh ya bisa terjadi gitu. Misalkan kita kan nggak tahu tadinya kan ya, kita dunia ini sedang baik-baik saja ya, tiba-tiba COVID aja, misalkan pas tahun 2019 akhir sama 2020, 2021, 2022 ya, tiba-tiba COVID. Nah ada yang bilang ini mah karena orang Wuhan, orang Cina. Terus ada juga ini mah takdir Allah, ya gimana lagi, kita nggak bisa mengelak gitu. Nah di sini memang ada beberapa pendapat istilahnya tentang penyakit menular itu. Ada yang memang kalau yang percaya istilahnya melibatkan Allah sama sekali ya ini tuh ya akibat karena tingkah manusia yang memang dia kesalahan manusia yang memang dia tidak menjaga kesehatan, makannya sembarangan, apa aja dimakan gitu. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa ya kita saat ini misalkan terus kesehatan ataupun suatu wabah ataupun bahkan azab, mungkin kita juga percaya dengan azab ini yang mungkin kita pahami, yang mungkin saya pahami di sini ya. Jadi adanya wabah atau penyakit menular ini sebagai suatu teguran atau mungkin azab mungkin bagi kita manusia yang memang tidak pandai menjaga kesehatan ataupun istilahnya tidak menerapkan kesehatan dengan baik, dan juga tidak istilahnya tidak memanfaatkan misalkan makanan-makanan sehat ataupun tidak mengelola bumi dengan baik gitu, istilahnya menyalahi aturan-aturan Allah yang sudah ada gitu. Akan yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ada batas-batasan boleh, tapi terobos aja terus itu nggak boleh. Ya, mungkin maksud dari hadis itu begitu ya, pelajaran yang bisa dipetik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Davin yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman audiens yang ingin bertanya, mangga silahkan, boleh di kolom chat ataupun langsung. Jadi mau nanya soal penyakit ain itu, Mangga. ada hadis
ada hadisnya nggak sih soal penyakit ain itu kan yang suka nyerang anak kecil atau apa? Itu tuh penyakit ain tuh gimana sih penjelasannya gitu? Apa cuman menyerang anak-anak aja atau bisa ke orang dewasa juga kan? Kadang kala bisa menyerang apa ya, menyerang perempuan juga gitu kan dari penyakit ain itu. Nah, sumbernya tuh dari apa sih sebenarnya dalam pandangan Islam penyakit ain tuh? Penyakit ain, penyakit mata ya. Baik, terima kasih kepada Kang Teddy untuk pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Baik, untuk teman-teman yang lain, silahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Baik, boleh Teh Siti Nur Zahra, silahkan. Ya, perkenalkan, nama aku Siti Nur Azahra. Aku ingin bertanya, tapi ini mungkin nggak begitu berkaitan sama ini, tapi masih ada hubungannya kok. Jadi gini, kebetulan kan aku belum vaksin. Nah, sekarang juga Ramadan kan, lagi puasa. Nah, kira-kira kalau misalkan aku vaksin pas bulan puasa gini, itu bisa membatalkan puasanya apa tidak? Itu aja Teh. Makasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Siti yang sudah bertanya. Kita tampung ya pertanyaannya. Dilanjut ke selanjutnya, ada yang ditanya lagi untuk teman-teman lain? Assalamualaikum. Izin menjawab ya dari pertanyaan Teh Siti. Jadi kan pertanyaannya kalau nggak salah, apakah vaksin ketika kita sedang berpuasa itu membatalkan puasa kita ya? Nah, jadi saya juga nemunya dari sumbernya Teh. Kalau di sini, ini juga dikutip dari Detikcom, dari laman resmi MUI. Nah, vaksinasi COVID ini yang dilakukan dengan injeksi intramuskular suntik itu tidak membatalkan puasa. Nah, hukum melakukan vaksinasi COVID ini bagi umat Islam yang sedang berpuasa dengan cara injeksi intramuskular itu adalah boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya. Nah, jadi selama kita berpuasa melakukan vaksin itu boleh asalkan dalam isi vaksin tersebut itu tidak mengandung unsur vitamin gitu ya, atau makanan gitu, atau suatu zat yang dapat menambah energi gitu, seperti makanan dan minuman lewat mulut. Nah, biasanya juga kalau misalkan vaksin di sini ya Teh, itu dilakukannya itu malam gitu, ketika orang-orang itu udah buka puasa. Mungkin kalau dari jawaban saya gitu sih Teh. Teman-teman yang lain mungkin mau menambahkan. Ya, Dapin izin menambahkannya. Dari SPK ya. Nah, di sini Dapin ambil sumber dari lamannya NU online ya. Di sini menurut Mazhab As-Syafi'i yang dikutip dari kitab Takrib, yang membatalkan puasa itu ada 10 katanya. Yang pertama, sesuatu yang sampai pada rongga bagian dalam tubuh, nah, terus atau kepala. Terus pengobatan dengan memasukkan suatu pada salah satu dari dua jalan, bukan jari ya, tapi dua jalan, kubul dan dubur. Kubul itu mulut dan dubur itu yaitu. Terus muntah dengan sengaja, terus melakukan hubungan seksual dengan sengaja, terus keluar mani sebab sentuhan kulit, terus haid, nifas, gila, pingsan seharian, dan murtad. Nah itu jadi di situ nggak ada, nggak ada apa ya istilahnya, kalau vaksin itu kalau vaksin gimana? Nah lalu bagaimana dengan pas lagi puasa terus suntikan vaksin? Nah dulu tuh pas tahun awal Maret 2021 itu udah dibahas dengan lembaga Bathul Masail pengurus NU Jakarta. Mereka memutuskan bahwa vaksin COVID tidak membatalkan puasa. Argumennya apa? Jadi sesuatu yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke rongga dalam. Artinya rongga dalam itu melalui saluran anggota tubuh yang terbuka, misalkan mulut, hidung, kuping, alat kelamin, misalkan dubur. Nah itu batal. Sedangkan misalkan yang lewat misalkan pori-pori istilahnya disuntik gitu kan, tidak terbuka ya istilahnya, kalau menurut pendapatnya itu ya NU ya.
Begitu. Jadi istilahnya sah atau boleh. Nah, tapi memang biasanya pihak-pihak yang melakukan vaksinasi itu cari aman, cari aman lah istilahnya, kayak tadi ya kata Teh Aika ya malam ataupun setelah buka puasa gitu. Jarang yang memang siang gitu, ataupun ya habis sahur juga mungkin, nggak tahu ada nggak ya. Tapi biasanya malam kok. Begitu. Sedangkan misalkan kalau siang pun ya nggak masalah gitu, nggak menjadi batal puasanya. Bahkan donor istilahnya apa ya? Ada yang bilang donor darah pun ya nggak apa-apa istilahnya. Vaksin juga ya disuntik demi kesehatan kan, asalkan vaksinnya itu misalkan habis divaksin disuntik vitamin C, terus cairan tahan lelah, tahan makan misalkan, itu nggak boleh. Yang penting vaksinnya itu untuk kesehatan dan tidak membatalkan puasa, asalkan tidak masuk ke rongga-rongga yang terbuka mulut, hidung, telinga, lubur dan lain-lain. Oke, gitu saja tambahannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Dapin, Teh Aika yang sudah menjawab pertanyaan dari Teh Siti Nurjara. Gimana Teh Siti Nurjara? Apa jawabannya sudah puas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Teh, sudah ngerti, sudah puas. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk pemateri ada yang ingin dijawab? Aku izin jawab ya. Yang Enggak, tadi Teh pertanyaan Isya. tentang penyakit AIN ya, kalau nggak salah. Ya seperti itu bukan moderator. Ini kirain kan. Presentator yang lain tadi pertanyaannya tentang penyakit AIN bukan ya? Aku nggak nyatet soalnya. Iya, tentang penyakit AIN di dalam Islam itu sebenarnya seperti apa gitu asal usulnya penyakit AIN itu. Bisa menular juga apa gimana? Ya. Ini aku dapat dari sumber katadata.co.id. Jadi secara bahasanya penyakit AIN itu berasal dari kata ana yainu yang berarti terkena sesuatu hal dari mata. Sebuah pandangan mata yang menyebabkan penyakit AIN adalah pandangan yang diikuti respon jiwa yang negatif. Nah, pandangan mata tersebut menjadi jalan dan dimanfaatkan oleh setan untuk menciptakan sifat iri dan dengki. Terus juga kepercayaan pada mata jahat atau penyakit AIN adalah kepercayaan pada kekuatan iri dan kecemburuan yang dapat menyebabkan bahaya, kehancuran, dan keputusasaan dalam diri manusia. Namun, penyakit AIN juga dapat terjadi karena rasa takjub atau cinta terhadap yang dipandang. Nah, manusia yang berada di bawah obsesi seperti yang tadi di atas, itu dapat membahayakan sesamanya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kasus yang khusus, penyakit AIN bahkan dapat terjadi meski tanpa melihat langsung gitu. Seperti misalkan kayak foto atau video yang disebarkan di media sosial. Nah, jadi kesimpulannya penyakit AIN ini dapat terjadi karena adanya hasad atau rasa iri dengki atas nikmat yang dimiliki orang lain. Orang yang memiliki hasad kepada orang lain akan memandang orang tersebut dengan penuh kebencian. Hal inilah yang bisa menyebabkan berbagai gangguan AIN yang mengancam kesehatan hingga nyawa seseorang. Nah, terus juga di sini ada hadis Rasulullah mengenai penyakit AIN, yang artinya AIN itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh AIN itu bisa. Hadis riwayat Muslim. Mungkin dari aku sekian. Bagaimana? Aku kembalikan. Ya, terima kasih buat jawabannya soal penyakit AIN. Berarti luar biasa ya kalau misalnya penyakit AIN tuh. Dan di dalam hadis pun benar-benar ada gitu loh. Jadi dalam hadis yang sahih itu adalah penyakit AIN yang disebabkan oleh mata. Iya betul Kang. Siap, aku kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Teh Aisyah yang sudah menjawab pertanyaan Kang Teddy. Kang Teddy sudah merasa puas untuk jawabannya. Terima kasih guys atas perhatiannya dan sudah mendengarkan materi.
Ya, terima Boleh, kasih untuk silakan. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut gabung pada Zoom kali ini. Kami dari kelompok minta maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Selanjutnya kita penutup ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kajian minggu depan ya teman-teman. Terima kasih.